Di antara semua citra bawah sadar, sedikit yang memiliki daya kejut dan resonansi psikologis setajam mimpi tentang mayat yang tiba-tiba bangkit. Ini bukan sekadar fantasi horor picisan, ini adalah drama batin purba, sebuah manifestasi dari energi yang menolak untuk dibiarkan mati. Ketika tirai tidur tersingkap dan tubuh yang seharusnya kaku mulai bergerak, kita dihadapkan pada sebuah paradoks eksistensial. Mengapa kita takut pada yang telah mati, padahal yang menakutkan adalah yang hidup kembali? Mimpi ini yang seringkali meninggalkan jejak dingin dan pertanyaan yang menggantung di udara pagi adalah sebuah bone hook yang dilemparkan oleh kedalaman jiwa. Ia memaksa kita untuk berhenti. Ia bukan tentang kematian fisik, ia adalah tentang kebangkitan. Kebangkitan dari sesuatu yang kita yakini telah selesai, telah terkubur rapi, namun ternyata masih berdenyut di bawah lapisan kesadaran. Mayat yang bangkit adalah simbol dari energi yang direpresi, sebuah bab masa lalu yang kita tutup paksa, namun kini meminta pertanggungjawaban. Ia menuntut perhatian, menuntut penyelesaian. Pertanyaan retoris yang menggugat logika kita adalah, apa yang telah kita bunuh dalam diri kita sendiri yang kini menuntut untuk dihidupkan kembali? Inilah arketipa emosi yang paling kompleks, percampuran antara ketakutan akut terhadap yang tak terduga dan harapan tersembunyi bahwa yang hilang bisa kembali. Dalam kearifan ilmu Titen Nusantara, khususnya yang tercatat dalam klasifikasi Puspoyajna, mimpi tentang mayat yang kembali hidup tidak pernah diartikan sebagai ramalan kematian yang dangkal. Leluhur kita yang mengamati pola semesta selama ribuan tahun melihatnya sebagai pesan semesta yang jauh lebih mendalam terkait dengan konsep sangkala dan pancakaki, siklus waktu dan pertalian darah. Simbol kunci primbon di sini adalah bangkitnya utang batin. Mayat yang bangkit melambangkan urusan yang belum tuntas, sebuah piutang spiritual atau material yang diwariskan atau diciptakan oleh diri sendiri namun belum dilunasi. Dalam konteks keluarga dan garis keturunan, pancakaki, ini seringkali merujuk pada janji leluhur yang terabaikan atau beban karma kolektif yang kini jatuh pada pundak si pemimpi. Mayat tersebut adalah representasi visual dari weton, nasib atau siklus hidup yang terganggu, yang memerlukan koreksi mendalam. Jika mayat yang bangkit itu adalah kerabat yang dikenal, ilmu Titen menafsirkannya sebagai peringatan keras. Ada warisan non-materi seperti etika, tanggung jawab, atau bahkan aset spiritual yang diabaikan. Ini adalah panggilan untuk meninjau kembali akar, membersihkan sumbatan energi pada jalur rezeki, atau memperbaiki kesalahan yang membebani generasi. Leluhur tidak menakut-nakuti. Mereka memberitahu bahwa ada energi terperangkap yang harus dilepaskan agar siklus kehidupan atau sangkala dapat berputar kembali normal. Dalam beberapa catatan primbon Jawa kuno, mimpi ini juga dikaitkan dengan datangnya rezeki gede atau rezeki besar yang tidak terduga, namun dengan syarat rezeki itu datang bersamaan dengan tanggung jawab besar yang harus dipikul, yaitu melunasi utang batin masa lalu. Mayat yang bangkit adalah penanda bahwa pintu peluang telah terbuka, tetapi pintu itu dijaga oleh trauma atau penyesalan lama yang harus dihadapi dan diselesaikan. Kegagalan untuk menghadapi mayat ini berarti peluang tersebut akan kembali terkubur, mungkin selamanya. Leluhur kita memahami bahwa alam bawah sadar adalah gudang kearifan, dan citra yang paling menakutkan seringkali membawa pesan yang paling penting. Mereka menandai pola ini karena melihat bahwa setiap kali ada individu yang mengalami mimpi ini, selalu ada krisis besar yang menuntut rekonsiliasi dengan masa lalu. Ini adalah logika spiritual. Sebelum menerima berkat,
kita harus membereskan kekacauan yang kita buat atau warisi. Ini bukan ramalan nasib, melainkan peta jalan untuk pembersihan diri. Oleh karena itu, ketika mayat itu bangkit, jangan lari. Tataplah wajahnya. Ia mungkin membawa pesan yang telah lama Anda tunggu, atau ia mungkin menuntut pengakuan atas kesalahan yang telah lama Anda abaikan. Kebangkitan ini adalah momen kritis, sebuah titik balik yang mengharuskan pemimpi untuk mengambil tindakan nyata dalam dunia nyata, bukan sekadar merenung dalam sunyi. Energi yang bangkit itu harus disalurkan, diintegrasikan, agar tidak menjadi energi destruktif yang merusak keseimbangan hidup. Dari sudut pandang psikologi kedalaman, khususnya yang dipelopori oleh Carl Jung, mimpi mayat hidup kembali adalah manifestasi kuat dari konsep collective unconscious dan shadow work. Pikiran manusia modern yang hidup dalam kecepatan dan penolakan terhadap kepedihan seringkali memilih mekanisme pertahanan yang disebut repression, mengubur pengalaman, emosi, atau aspek diri yang tidak menyenangkan. Mayat dalam mimpi ini adalah representasi sempurna dari shadow archetype, bagian dari diri kita yang kita anggap mati, tidak layak, atau terlalu menyakitkan untuk diakui. Ini bisa berupa bakat yang tidak pernah kita kembangkan, hubungan yang berakhir buruk dan tidak pernah kita proses sepenuhnya, atau bahkan trauma masa kecil yang kita yakini telah hilang ditelan waktu. Otak, dalam fase tidur REM yang intens, tidak mengizinkan penutupan palsu ini. Ia memproduksi citra subjek mimpi yang paling mengganggu, mayat yang bangkit, untuk memaksa ego menghadapi kenyataan. Apa yang Anda kubur masih hidup dan membutuhkan integrasi. Konflik dunia nyata yang memicu mimpi ini seringkali adalah krisis identitas atau kebuntuan kreatif. Ketika seseorang merasa stuck atau tidak otentik, itu seringkali karena energi psikisnya terperangkap dalam menghadapi mayat di masa lalu. Otak berupaya menghemat energi, tetapi jika penolakan terhadap masa lalu terlalu besar, mekanisme pertahanan ini jebol. Mayat yang bangkit adalah sinyal darurat bahwa Anda harus mengambil kembali energi yang terikat pada memori atau persona yang Anda tinggalkan. Psikologi modern mengajarkan bahwa rasa bersalah yang tidak terselesaikan atau unresolved guilt atau kesedihan yang terpotong, truncated grief, memiliki energi yang luar biasa. Energi ini tidak hilang, ia hanya berpindah ke bawah sadar menjadi mayat yang menunggu waktu untuk bangkit. Ketika mayat itu bangkit dan mengejar Anda, itu melambangkan rasa bersalah atau tanggung jawab yang Anda hindari yang kini secara aktif mengganggu kedamaian mental Anda. Ini adalah panggilan untuk melakukan shadow work secara radikal, menyambut kembali bagian diri yang paling gelap atau paling menyakitkan dan mengintegrasikannya ke dalam kesadaran. Jika mayat itu bangkit dan berbicara, dengarkanlah. Suaranya adalah suara intuisi yang selama ini Anda abaikan. Ia mungkin menanyakan mengapa Anda mengkhianati janji pada diri Anda sendiri atau mengapa Anda membiarkan potensi Anda membusuk. Mekanisme pertahanan otak di fase tidur sengaja menggunakan citra yang paling ekstrim untuk memastikan pesan itu tidak terlewatkan oleh ego yang keras kepala. Ini adalah terapi kejut dari alam bawah sadar dirancang untuk memutus siklus stagnasi mental. Intinya, mimpi ini adalah proses re-evaluation paksa. Manusia modern cenderung mencari kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Namun, alam bawah sadar tahu bahwa pertumbuhan hanya terjadi melalui konfrontasi. Mayat yang bangkit adalah undangan untuk menjadi arkeolog psikologis bagi diri Anda sendiri, menggali kembali sisa-sisa trauma atau potensi yang Anda tinggalkan, dan memberikannya kehidupan baru melalui pemahaman dan penerimaan. Ketika kita menempatkan ilmu titen Nusantara dan psikologi kedalaman berdampingan, kita menemukan keselarasan yang presisi. Pesan langit,
Primbon, yang berbicara tentang melunasi utang batin leluhur, selaras sempurna dengan pesan batin, psikologi, yang menuntut integrasi shadow work. Mayat yang bangkit adalah titik temu antara mitos dan logika. Secara mitologis, ia adalah penampakan dari sangkala yang terganggu, menuntut pemulihan keseimbangan. Secara logis, ia adalah trauma yang direpresi, menuntut pemulihan integritas ego. Keduanya menunjuk pada satu solusi fundamental, closure. Anda harus menyelesaikan urusan yang belum selesai. Leluhur kita telah lama mengajarkan bahwa energi spiritual dan energi psikis adalah satu kesatuan. Jika ada sumbatan pada jalur panca kaki, utang leluhur, maka akan terjadi sumbatan pada jalur psikis, shadow work. Mayat yang bangkit menunjukkan bahwa energi yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan, kini terperangkap, menjaga pintu kuburan masa lalu tetap tertutup. Untuk mendapatkan rezeki gede, yaitu potensi penuh yang dijanjikan, Anda harus membebaskan energi tersebut. Solusi untuk menyikapi mimpi ini sebagai kompas hidup bukanlah dengan ritual pengusiran hantu, melainkan dengan ritual psikologis dan spiritual yang autentik. Jika mayat itu adalah orang yang Anda sakiti, carilah cara, simbolis atau nyata, untuk meminta maaf dan memaafkan diri sendiri. Jika mayat itu adalah proyek atau bakat yang Anda tinggalkan, ambillah langkah kecil untuk menghidupkannya kembali. Ini adalah proses rekonsiliasi total. Gabungan kedua perspektif ini memberi kita pemahaman yang kokoh. Mimpi ini bukanlah kutukan, melainkan sebuah peta harta karun yang ditandai dengan bahaya. Bahaya itu adalah kegagalan untuk menghadapi diri sendiri. Kebangkitan mayat adalah janji bahwa kekuatan terpendam Anda masih ada, menunggu untuk diakui dan dihidupkan kembali. Ini adalah undangan untuk menjadi utuh, untuk mengumpulkan semua bagian diri Anda, bahkan yang paling gelap, dan menjadikannya sumber kekuatan. Kita memulai dengan kengerian kebangkitan. Kita menutup dengan pemahaman tentang tanggung jawab. Mimpi tentang mayat yang bangkit adalah pengingat bahwa alam semesta dan alam bawah sadar tidak mengenal kata selesai jika pekerjaan itu belum benar-benar tuntas. Tidak ada energi yang benar-benar hilang, ia hanya bertransformasi atau menunggu untuk dihidupkan kembali. Tugas kita adalah mengarahkan transformasi itu. Mimpi ini menuntut lebih dari sekadar interpretasi, ia menuntut aksi. Ia adalah kompas yang menunjuk ke arah di mana penyembuhan paling mendalam harus terjadi. Ketika Anda terbangun dari mimpi yang mencekam ini, jangan cepat-cepat melupakannya. Biarkan resonansinya menuntun Anda untuk meninjau kembali kuburan-kuburan batin Anda. Akhirnya, renungkanlah ini. Jauh setelah layar ini meredup, jauh setelah ketakutan itu mereda, apakah yang kita saksikan bangkit itu adalah mayat dari masa lalu yang mengancam? Ataukah potensi diri kita yang selama ini kita biarkan mati dalam kubur penyesalan, kini menuntut untuk kembali menjadi cahaya? Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.